Benarkah kebakaran Kementerian ATR tidak terkait dengan kasus pagar laut di Tangerang yang saat ini sedang diusut aparat penegak hukum? Lalu bagaimana dengan dokumen yang ada? Kami bahas bersama Harrison Mokodompis, Kepala Biro Humas Kementerian ATR. Selamat sore, Pak Harrison. Selamat sore Mbak Fiska. Kalau dari data terkini, jadi apa saja yang terbakar di sana dan dampaknya secara data seperti apa, Pak? Terima kasih pertama-tama jajaran Kementerian ATR BPN mengucapkan terima kasih untuk perhatian masyarakat Indonesia, teman-teman media. Kami pada hari Sabtu malam tanggal 8 Februari tahun 2025 sekitar pukul 11 malam seperti yang teman-teman lihat, pemirsa lihat, mengalami musibah salah satu ruangan di Biro Humas lantai 1 kantor Kementerian ATR BPN mengalami kebakaran di ruangan lantai 1 yaitu Subak Pemberian Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Jadi saat ini ruangan sedang diperiksa atau diselidiki oleh Puslapor Mabes Polri dan kami juga sedang menunggu hasilnya seperti apa. Tetapi untuk kegiatan sementara sama teman-teman staf yang bekerja kita sedang pindahkan ke tempat sementara yaitu di lantai 5. Pelayanan kepada masyarakat termasuk memberikan informasi dan menerima pengaduan masyarakat berjalan seperti biasa. Demikian Mbak Piska. Namun pasti ada yang terdampak, kami prihatin Pak Harrison, meskipun juga kita bersyukur tidak ada korban jiwa maupun luka ya dalam kejadian Ya. ini. Pak Harrison, kalau bisa dijelaskan ruang yang terbakar ini, ruang humas yang terbakar, itu menyimpan apa saja di sana Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, di Humas itu kan ada bagian pemberitaan, Ya, ada bagian media, ada bagian pengaduan masyarakat dan informasi publik. Jadi yang baik. terbakar ini adalah sekitar 20% dari ruangan bersama tadi. Itu ruangan bersama ukuran sekitar Oke. 20 kali 15 meter. Ruangan bersama yang terbakar adalah 20%-nya yang ditempati oleh Subak Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat. Ya, Nah, dokumen yang ada di sana tentu saja dokumen yang berkaitan dengan konsep-konsep untuk memberikan atau membuat konten-konten informasi publik, oke. formulir-formulir untuk mengalayani permintaan informasi maupun pengaduan masyarakat, dan dokumen-dokumen yang sifatnya administratif pekerjaan sehari-hari. Itu Oke. saja sebenarnya yang tersimpan di sana, karena memang dokumen ini kan adalah dokumen yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi si pemilik ruangan. Ya. Begitu, Mbak. Jadi unit terkait di Biro Humas Kementerian ATR, tentu saja dokumen-dokumen terkait itu yang tadi terdampak seperti yang Pak Harrison sampaikan ya. Tapi Ya. untuk dokumen-dokumen yang terdampak itu sudah ada bentuk digitalnya kan Pak? Artinya sudah bisa di-recovery? Ya, di Kementerian ATR BPN, sertifikat sudah elektronik, produk-produk sudah digital base, surat menyurat sudah berbasis elektronik mail. Jadi kita menandatangani surat juga sudah masuk lewat sistem, kita tanda-tangani juga lewat sistem, semuanya pakai barcode. Kalaupun ada kertas-kertas yang memang kami menerima surat yang dari masyarakat itu kan tidak semuanya email ya, tidak semuanya elektronik base. Kita juga masih menerima dokumen-dokumen analog yang tentu kita harus pelajari dan kita harus balas kalau memang ada permintaan informasi dari masyarakat. Atau teman-teman sedang mengkonsep konten, rilis, berita dan lain sebagainya, itu kadang-kadang kita juga masih menggunakan kertas. Hmm. Secara fungsi sih tidak terganggu. Tapi kita ingin lihat dulu karena belum bisa masuk. Kira-kira apa yang terdampak, yang terbakar dari peristiwa hari Sabtu malam itu, Mbak Piska. Oke, ini kan salah satu yang disampaikan Puslapor penyebabnya adalah karena komputer lupa dimatikan ya Pak Harrison Hmm. ya. Hmm. Nah Hmm. itu sebenarnya SOP-nya seperti apa pasca kejadian ini agar tidak terulang? Karena kan dari apapun sekecil apapun kesalahan ini bisa mengakibatkan hal yang besar dan juga musibah seperti kebakaran. Ya, dugaan sementara ada korsleting listrik ya. Dugaan sementara ada korsleting listrik, tentu saja listrik di sebelah mana, bagian apa itu kan teman-teman puslapor yang nanti akan menunjukkan seperti apa. Ya, Tetapi kita sebagai sebuah kantor, peristiwa terjadi di hari Sabtu, aktivitas terakhir itu kan pasti di hari Jumat sore ya. ya, Nah, dalam proses bekerja biasanya semua kantor saya rasa bukan hanya ATR BPN itu punya SOP untuk mematikan AC, mematikan komputer, mematikan semua perangkat elektronik yang memang masih tinggal di ruangan, kecuali memang itu perangkat elektronik yang merupakan milik sendiri ya silakan dibawa pulang. Tapi kalau memang di kantor biasanya itu semuanya dimatikan. Tapi kan kita tidak pernah tahu ya korslet itu bisa datang dari mana.
Nah, itu nanti sedang diselidiki oleh teman-teman Puslapfor. Tapi SOP mematikan alat atau gadget atau perangkat-perangkat elektronik yang ada di ruangan itu dimiliki oleh semua kantor, saya rasa, bukan hanya ATR BPN. Saya yakin sejak waktu kejadian itu hingga saat ini teleponnya Pak Harrison tidak berhenti berdering ya, karena bukan hanya soal musibah kebakarannya, tapi Iya, soal iya. juga apa kasus yang sedang ditangani oleh ATR BPN, pagar laut yang jadi perhatian publik. Nah, bagaimana meyakinkan masyarakat agar bahwa kebakaran ini tidak terkait ataupun tidak berdampak dengan dokumen ataupun penanganan kasus pagar laut, Pak Harrison? Ya, pertama masyarakat harus tahu bahwa kantor pertanahan atau BPN itu ada 486 kantor seluruh Indonesia. Jadi artinya ada 486 kantor tempat menyimpan dokumen-dokumen pertanahan sesuai dengan lokasi bidang-bidang tanah itu. Jadi penyimpanan itu ada dua. Pertama, penyimpanan di dalam kantornya sendiri. Jadi kalau kita bicara konteks Tangerang berarti ada di kantor Tangerang. Kalau konteks Bekasi ada di Bekasi. Kalau konteks Manado ada di Manado. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ada 486. Dan penyimpanan yang kedua itu ada di sistem, di servernya. Servernya itu pun dikelola oleh Pusdatin, dikelola oleh dirjen-dirjen teknis. Jadi apa yang terjadi adalah yang musibah yang kami alami hari ini di ruangan humas itu sangat tidak berkaitan dengan dokumen-dokumen, apalagi disebut sebagai penghilangan dokumen. Itu sama sekali tidak berdasar dan tidak ada kaitannya karena memang dokumen-dokumen itu bukan di situ menyimpannya. Itu kan ada tersebar di seluruh kantor pertanahan di seluruh Indonesia, tergantung lokasi tanahnya ada di mana. Begitu Mbak Piska. Tapi karena itu dari pihak ATR terbuka ya sejak musibah terjadi sampai sekarang bahwa menekankan kembali tidak ada kaitannya dengan kasus pagar laut dan menjelaskan bahwa yang terbakar tidak ada berkaitan, tidak bersinggungan dengan kasus itu. Begitu ya Pak Harrison ya, ini yang terus Betul. ditekankan oleh ATR BPN. Betul, itu betul sekali. Kita adalah lembaga yang sangat terbuka, transparan, bahkan kasus-kasus seperti pagar laut itu kan berawal dari social correction masyarakat terkait dengan peta yang kami rilis kepada masyarakat, namanya peta bumi ATR. Jadi lembaga seperti ATR BPN ini menurut hemat kami adalah salah satu yang terdepan di dalam mengedepankan transparansi dan koreksi publik atas apa yang dilakukan. Nah, hari ini kami juga begitu terbuka untuk mengatakan pada masyarakat tidak ada hubungan antara data yang sedang berjalan dalam penyelidikan pagar laut dan lain sebagainya dengan musibah yang terjadi hari ini dan semua orang pasti dalam situasi seperti ini adalah kecenderungan untuk mengaitkan. Tapi kan kita bicara fakta dan data ya. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia yang kami yakin sudah punya kemampuan untuk memilah-milah mana yang berkaitan, mana yang tidak, bisa melihat permasalahan ini secara utuh. Tentu dibantu oleh teman-teman media. Ya, dan dengan musibah ini yang sekarang jadi fokus tentu saja kan bagaimana hasil dari Puslapfor. Sudah ada Ya. informasi kapan nanti hasil penyelidikannya bisa dibagikan ke pihak ATR BPN? Saya belum dapat informasi, tetapi kemarin menurut beliau dari Puslapfor itu akan dilakukan secepat-cepatnya. Tadi juga saya baru menyaksikan masih ada proses yang sedang berjalan di ruangan, melihat CCTV dan lain sebagainya. Kita harapkan dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman Puslapfor ini akan disampaikan secepat mungkin. Ya mohon doanya saja, mohon dukungannya supaya kami tetap bisa melayani masyarakat dengan baik. Terima kasih atas waktunya Pak Harrison Mokodompis, Kepala Biro Humas Kementerian ATR. Sama-sama, Mbak. Terima kasih.